Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang hukum Kepler. Nah, hukum Kepler ditemukan oleh seorang matematikawan yang juga merupakan seorang astronom Jerman yang bernama Johannes Kepler. Penemuannya didasari oleh data yang diamati oleh Tycho Brahe. Tycho Brahe ini adalah seorang astronom terkenal dari Denmark. Sebelum ditemukannya hukum Kepler ini, manusia zaman dulu menganut paham geosentris, yakni sebuah paham yang membenarkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Anggapan ini didasarkan pada pengalaman indrawi manusia yang terbatas, yakni mengamati matahari, bulan, dan bintang bergerak, sedangkan bumi dirasakan diam. Anggapan ini dikembangkan oleh astronom Yunani bernama Claudius Ptolemeus dan bertahan hingga 1400 tahun. Menurutnya, bumi berada di pusat tata surya. Matahari dan planet-planet mengelilingi bumi dalam lintasan melingkar. Kemudian pada tahun 1543, seorang astronom Polandia bernama Nicolaus Copernicus mencetuskan model heliosentris. Heliosentris artinya bumi beserta planet-planet lainnya mengelilingi matahari dalam lintasan yang melingkar. Tentu saja pendapat ini lebih baik dibandingkan pendapat sebelumnya. Tapi ada yang masih kurang dari pendapat Copernicus, yakni dia masih menggunakan lingkaran sebagai bentuk lintasan gerak planet. Pada tahun 1596, Kepler menerbitkan buku pertamanya di bidang astronomi dengan judul The Mystery of the Universe. Di dalam buku itu, ia memaparkan kekurangan dari model Copernicus juga Ptolemeus, yakni tiada keselarasan antara lintasan-lintasan orbit planet dengan data pengamatan Brahe. Oleh sebab itu, Kepler meninggalkan model Copernicus juga Ptolemeus lalu mencari model baru. Pada tahun 1609, barulah ditemukan bentuk orbit yang cocok dengan data pengamatan Brahe, yakni bentuk elips. Kemudian penemuannya tersebut dipublikasikan dalam bukunya yang berjudul Astronomia Nova, yang juga disertai hukum keduanya, sedangkan hukum ketiga Kepler tertulis dalam Harmonicus Mundi, yang dipublikasikan 10 tahun kemudian. Nah, udah tahu kan sejarah perjalanan hingga ditemukan hukum Kepler. Kali ini kita akan membahas fungsi dari hukum Kepler itu sendiri. Fungsi dari hukum Kepler dalam kehidupan modern, yakni digunakan untuk memperkirakan lintasan planet-planet atau benda luar angkasa lainnya yang mengorbit matahari, seperti asteroid atau planet luar yang belum ditemukan semasa hidup Kepler. Hukum ini juga dipakai pada pengorbitan lainnya selain matahari, seperti bulan yang mengorbit bumi. Bahkan saat ini dengan memakai dasar dari hukum Kepler, ditemukan sebuah benda baru yang mengorbit bumi selain bulan. Benda ini adalah sebuah asteroid yang berukuran 490 kaki yang dijuluki dengan asteroid 2014 OL339. Oke, kita sudah mengetahui sejarah dan fungsinya. Kali ini kita akan langsung aja ke bunyi dari hukum 1, 2, 3 Kepler. Hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler ini berbunyi, setiap planet bergerak mengitari matahari dengan lintasan berbentuk elips. Matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler ini berbunyi, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu daerah yang luasnya sama dalam waktu yang sama juga. Nah, perhatikan ilustrasi dari hukum kedua Kepler ini. Berdasarkan hukum 2 Kepler, planet akan bergerak lebih cepat apabila dekat matahari dan bergerak lebih lambat apabila berada jauh dari matahari. Nah, bagaimana? Udah paham kan tentang hukum 2 Kepler? Yuk lanjut ke hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler berbunyi, perbandingan kuadrat periode planet mengitari matahari terhadap pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari adalah sama untuk semua planet. Jika dibuat persamaannya, maka akan didapat T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 kuadrat. Nah, hukum ini menjelaskan bahwa semakin dekat dengan matahari, maka periode revolusinya semakin cepat. Contohnya,
Periode revolusi Merkurius lebih cepat daripada bumi, dan revolusi bumi lebih cepat daripada Jupiter. Itu tadi penjelasan tentang hukum Kepler dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar fisika.